Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir reguler 3, yakni saya sendiri Najwa Arsyad, Agus Pian, dan Akram Jihadi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai Pranata Zakat pada mata kuliah Manajemen Pranata Keagamaan. Yang pertama, definisi dan dasar hukum zakat akan dipaparkan oleh saya sendiri, Najwa Arsyad. Definisi zakat. Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah, yang memiliki akar kata mengacu pada makna an-numu dan az-ziyadah, yang artinya tumbuh dan berkembang. Kata az-zakah kadang juga disandarkan dengan makna at-taharah yang berarti suci dan al-barakah yang berarti berkah. Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena melalui zakat diharapkan harta seseorang akan terus bertambah baik di dunia maupun di akhirat. Zakat juga dikenakan pada harta yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian suci maksudnya yaitu membersihkan jiwa, diri, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari sifat kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara zakat bermakna berkah itu maksudnya sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan bertambah walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Kemudian zakat menurut terminologi atau istilah adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Selanjutnya, dasar hukum zakat. Zakat adalah salah satu sendi dari rukun Islam. Maka dasar dari ibadah ini adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah. Zakat telah diperintahkan sejak tahun kedua Hijriyah dan hukumnya adalah fardu ain bagi orang-orang yang sesuai syaratnya. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang zakat. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa perintah menunaikan zakat menjadi satu nafas dengan perintah mendirikan salat. Kemudian diiringi dengan perintah lain. Dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa kewajiban menunaikan zakat sama dengan kewajiban melaksanakan salat, karena kedudukan kedua ibadah ini begitu penting dalam Islam. Nah, adapun di antara sunnah Rasul yang mendasari tentang kewajiban zakat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan haji. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, zakat dalam lintasan sejarah. Sketsa zakat pada masa Nabi dan sahabat. Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari muzaki atau muzaki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal. Lalu para petugasnya yaitu amil zakat mendistribusikan kepada para mustahik. Meskipun bentuknya masih sangat sederhana,
Akan tetapi kelembagaan zakat pada masa Nabi SAW telah mulai dibentuk. Umat Islam saat itu sudah menyadari akan pentingnya mengelola zakat secara profesional, sehingga zakat yang dihimpun dari potensi umat dapat tergali secara maksimal dan ditasarrufkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Harus diakui keberadaan Nabi SAW memiliki pengaruh yang signifikan kepada ketaatan umat saat itu. Bahkan belum ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya pembangkangan yang dilakukan oleh para sahabat terhadap aturan Islam yang terkait dengan zakat. Pada masa sahabat, setelah Rasulullah SAW wafat, kelompok-kelompok pembangkang dan tidak mau taat dengan aturan Islam mulai bermunculan. Termasuk dalam hal ini adalah tentang perintah wajibnya membayar zakat bagi umat Islam. Khalifah Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka. Mereka dinilai oleh Abu Bakar sebagai orang yang murtad. Tekad bulat Abu Bakar ini berdasarkan hadis Nabi. Saya diutus memerangi manusia sampai ia mengucap kalimat la ilaha illallah. Abu Bakar berargumen bahwa zakat itu harus dilaksanakan karena zakat sejajar dengan sholat. Negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan negara. Setelah terjadi banyak pembangkangan pada masa Abu Bakar, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, situasi Jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat secara sukarela. Pada saat itu, Khalifah Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pada periode Utsman bin Affan, pengelolaan zakat pada dasarnya melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman, umat Islam dalam keadaan makmur. Harta zakat pada masa ini mencapai rekor tertinggi dibanding pada masa-masa sebelumnya. Utsman kemudian melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Selanjutnya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kebijakan pengelolaan zakat mengikuti pada masa sebelumnya. Dalam pengelolaan zakat, Ali terkenal hati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Seluruh harta yang terdapat di Baitul Mal selalu dibagi-bagikan untuk kepentingan umat Islam. Ia tidak pernah mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Meski banyak terjadi gonjang-ganjing politik pada masa itu, Ali tetap sangat memperhatikan kaum fakir dan miskin dan berempati kepada mereka. Karena beliau memandang pentingnya zakat sebagai pemecah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, gambaran umum praktek zakat di Indonesia. Sesungguhnya praktek zakat di Indonesia telah dilaksanakan sejak masuknya Islam. Zakat saat itu menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial, zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan, terutama untuk sabilillah. Stagnasi pengelolaan zakat terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pengelolaan zakat belum menjadi prioritas pemerintah. Baru pada era reformasi, di bawah kepemimpinan Profesor Malik Fajar, dalam waktu singkat, beliau berhasil memperjuangkan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang tersebut seakan menjadi pembuka bagi terlaksananya praktek dan pengelolaan zakat yang lebih progresif dan dinamis. Undang-undang tersebut memuat beberapa hal yang mendukung pengelolaan zakat secara lebih baik. Dari sanalah kemudian terbentuk Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut Baznas. Baznas merupakan organisasi bentukan pemerintah. Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas memiliki wewenang untuk mengatur Badan Amil Zakat, BAS, dan Lembaga Amil Zakat, LAZ, membangun sistem informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, membangun peta potensi penghimpunan dan penyaluran zakat,
serta membangun basis data Muzaki dan Mustahik nasional. Masyarakat mempunyai peran serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia sebagai bentuk akses informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan Laz. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan Laz. Menurut Baznas, potensi zakat nasional sebanyak 217 triliun rupiah, terdiri dari 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, 2,4 triliun zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan sebesar 17 triliun. Artinya, potensi sebesar ini akan dapat menjadi solusi permasalahan umat seandainya dapat tergali secara maksimal. Fungsi dan tujuan zakat akan dipaparkan oleh Saudara Agus Pian. Fungsi dan tujuan zakat. Adapun tujuan dan fungsi dari zakat diantaranya itu yang pertama, menolong orang lemah agar mereka menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap manusia. Kedua, membersihkan hati dari sifat kikir ataupun akhlak tercela lainnya, serta mendidik diri atau membiasakan diri untuk bersifat baik dan mulia. Yang ketiga, menata hubungan dengan Allah atau hablum minallah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan selama ini. Kemudian yang keempat yaitu untuk menjaga atau mengantisipasi segala macam bentuk kejahatan yang akan ditimbulkan oleh pihak si miskin dan yang susah disebabkan sulitnya menjalani hidup tanpa didukung oleh materi, sehingga dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial dan ekonomi umat. Yang kelima, untuk menjalin rasa kasih sayang terhadap sesama, khususnya si kaya dan si miskin. Dan yang keenam yaitu memperbaiki taraf hidup, pendidikan, dan mengatasi pengangguran. Selanjutnya, amil zakat dan golongan orang yang wajib zakat serta menerima zakat. Amil zakat ialah orang-orang yang bertugas atau bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Amil zakat dituntut untuk memainkan peran yang efektif dalam mengubah pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih menganggap bahwa zakat merupakan urusan individu antara manusia dengan Allah atau urusan muzaki sebagai pembayar zakat dengan mustahik sebagai penerimanya. Padahal zakat sejatinya harus menjadi sebuah gerakan yang didukung oleh semua komponen umat Islam. Dan yang kedua yaitu tentang golongan orang yang wajib zakat. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, zakat merupakan yang wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, yaitu orang-orang merdeka walaupun dia seorang anak kecil, orang-orang yang kurang waras, atau seorang perempuan. Tidak ada perbedaan selama mampu menunaikannya. Begitu juga zakat dari barang temuan dan harta warisan, serta harta yang merupakan nafkah kedua orang tuanya. Semua wajib dikeluarkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila budak mempunyai sejumlah ternak, yaitu yang sudah wajib dizakati, maka ternak tersebut wajib dizakati. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama adalah yang pertama itu merdeka Islam, balik, dan berakal. Kemudian harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Yang ketiga yaitu golongan orang yang menerima zakat. Golongan penerima zakat atau disebut mustahik adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan secara layak untuk menunaikan zakat. Al-Quran telah berbicara dengan terperinci yang termaktub di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bersandar pada penjelasan ayat tersebut, maka yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu yang pertama orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang memerdekakan budak, orang berhutang, orang pada jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Karakteristik dan hikmah disyariatkannya zakat akan dipaparkan oleh Saudara Akram Jihadi. Baik, kami akan melanjutkan pemaparan makalah dari Saudara Agus Pian itu mengenai tentang masalah karakteristik zakat. Zakat dalam Islam memiliki beberapa karakteristik.
diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat dalam konsep Islam bukanlah sebuah amal di antara amal-amal kewajiban belaka. Yang kedua, zakat dalam pandangan Islam merupakan sebuah hak tetap bagi kaum fakir miskin. Yang ketiga, syarat Islam yang mewajibkan zakat telah menetapkan syarat-syarat, batasan, nisab, dan kadar-kadarnya secara jelas dan rinci. Yang keempat, penunaian kewajiban zakat dalam konsep Islam tidak diserahkan kepada kerelaan dan kehendak hati masing-masing. Yang kelima, di antara kewenangan pemerintah dalam negara Islam adalah bahwa ia berhak menjatuhkan sanksi atas orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang keenam, pada saat pemerintah Islam tidak ada, kewajiban berzakat ini tetap berlaku dan tidak gugur. Yang ketujuh, sistem dan sasaran distribusi zakat juga telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, zakat yang diserahkan kepada para mustahik tidaklah sekedar untuk menutup kebutuhan, tidaklah sekedar untuk menutup kebutuhan mereka, tidaklah menutup kebutuhan mereka untuk sementara waktu. Kemudian hikmah diisyaratkannya zakat. Yang pertama, menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat. Yang kedua, menjadi bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia dan membantu fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, sebagai perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah, menghilangkan sifat pikir, rakus, dan materialistik, sekaligus membersihkan harta yang dimiliki. Yang keempat, berfungsi sebagai modal kerja untuk dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang terakhir atau yang kelima ialah melalui zakat sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah Taala untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas uluran zakat yang diberikan oleh sekelompok yang tertentu. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai pranata zakat. Semoga apa yang kami paparkan ini dapat teman-teman sekalian pahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Minallahi musta'anu alaihi tiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.